Halo kawan-kawan semua, balik lagi sama gue Franz di channel kesayangan kita, IRC Sara. Hari ini gue mau jawab salah satu pertanyaan dari subscriber kita ya. Jadi dia minta di-review nih untuk filternya ya. Nah, jadi hari ini gue bakal jawab itu pakai video langsung ya. Gue akan spill dan review filter tank predator gua ya. Jadi teman-teman bisa simak, bisa lihat, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, nanti gua bakal spill semuanya berikut harga-harganya deh ya. Tapi gua mau disclaimer dulu sebelumnya. Di sini gua nggak jualan ya teman-teman ya. Di sini gua hanya review, gua hanya spill ya, karena kemarin ada yang tanya juga di Facebook kami, itu dikiranya gue jualan ya, padahal sebenarnya tidak. Jadi gue hanya review ya. Kalaupun nanti ada produk yang gue jual, itu pasti gue akan tawarkan, gue akan tampilkan ya. Tapi untuk saat ini gue benar-benar hanya review saja. Oke, jadi gue tidak menjual produk apapun di sini ya. Tonton videonya sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Oke teman-teman, kita langsung aja review dan spill filternya ya. Jadi kita pakai angle ini supaya teman-teman bisa lebih jelas ya ngelihatnya. Oke. Dan gue juga sorry, gue di sini pakai alat bantu ya. Gue di sini nanti pakai tongkat untuk lebih mendetailkan ya, supaya informasi yang gue sampaikan tidak salah diterima oleh kawan-kawan semua ya. Oke, jadi gue mulai dari desain filternya dulu ya teman-teman ya. Jadi filter gua ini ukurannya 140 kali 20 dengan tinggi 20 cm ya teman-teman. Terbagi menjadi 5 chamber utama. Oke, dan untuk outputnya di sini gua pakai waterfall ya teman-teman ya. Gua pakai waterfall. Emang agak lain sih dari yang lain, tapi ya oke lah. Kita kesampingkan dulu masalah itu ya. Chamber di sini gua extend satu lagi ya teman-teman ya. Ini yang di atas ini chamber tambahan. Oke, yang di atas ini chamber tambahan ya. Nah, untuk tambahannya itu panjangnya 50 cm ya teman-teman, lebar 20 dan tinggi 10 cm. Oke. Jadi sebelum kita lanjut review dan spill filternya, ini gua kasih tahu dulu ke kawan-kawan khususnya yang pemula susunan filter yang baik ya. Nah, jadi filter yang baik itu susunannya dimulai dari filter mekanis ya, jadi media mekanis. Lalu yang kedua disambung dengan media filter biologis ya, dan yang terakhir itu kimia. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama nih. Ini filter mekanis gua ya. Ini chambernya gue extend. Oke. Nah, chamber mekanis ini yang pertama gue pakai kapas busa di bagian yang paling atas ini ya teman-teman. Kapas busa. Dan yang di tengah ini busa 8 dimensi ya teman-teman. Oke. Dengan ukuran 20 kali 50 cm ya. Dan di paling bawah ini tambahan saja, ini bioblok, tapi biobloknya di sini gua fungsikan sebagai tatakan ya teman-teman, supaya tidak menghambat laju air untuk turun ke bawah ya. Karena chamber tambahan yang di atas ini dia menggunakan 8 lubang, yang 4 lubang mengarah ke sini dan yang 4 lagi mengarah ke sini ya. Jadi kalau nggak dikasih tatakan itu dia bakal terhambat alirannya ke bawah. Oke. Itu tadi yang pertama untuk chamber mekanis ya. Dan di sini juga gua ada kasih pipa pembuangan ya teman-teman ya. Nah, ini juga nggak boleh lupa nih. Jadi ada pipa pembuangan, karena yang namanya filter mekanis itu tidak menutup kemungkinan dia akan penuh dan luber ya. Untuk mengantisipasi supaya nggak tumpah-tumpah nih ya teman-teman ya, kita harus siapkan juga pipa untuk pembuangannya ya. Nah, jadi air yang dibuang itu nanti akan langsung masuk ke chamber yang ketiga. Oke, sembari kita punya beberapa waktu lah untuk mengganti kapas busanya lagi ya. Karena biasanya kalau kapas busa sudah penuh, itu debit air yang ada di chamber ini dia akan naik ya sampai luber. Oke, kita lanjut lagi nih ke yang kedua ya.
kita turun ke bawah sini. Ini di sini tentunya media filter biologis ya. Biologisnya di sini gue pakai 3 chamber ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini gue pakai 3 chamber. Yang pertama itu gue isi dengan BioBlock. Ya, BioBlock. Oke. Yang sempat gua review juga di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk chamber pertama itu BioBlocknya isinya 100 pieces ya. Jadi kalau dikonversi dengan harganya dia kurang lebih 2000 per pieces. Jadi chamber pertama ini isinya 200.000 ini teman-teman ya. Oke. Nah, itu untuk chamber pertama. Lalu chamber yang kedua di sini gua isi Carnes ya. Nah, karena ini merupakan media biologis juga ya teman-teman ya. Menurut gua sih bagus dan worth it ya. Nah, untuk media Carnes ini gua beli dengan harga 25.000 ya teman-teman ya. Karena memang ini isinya nggak bisa terlalu banyak juga. Jadi Carnes itu dia memang harus terus bergerak seperti itu ya teman-teman ya. Tapi jika dia kepenuhan dia nggak akan bisa bergerak. Ya, ketika space-nya penuh dia nggak akan bisa bergerak. Makanya ini gua isi tidak terlalu banyak ya, hanya secukupnya saja. Nah, lalu kita masuk ke chamber biologis yang ketiga sini ya teman-teman ya. Nah, di sini gua pakai media filternya yang sederhana ya. Jadi ada gua pakai batu apung di situ. Kurang lebih sekilo ya kemarin gua ada masukin ke situ, dan kemudian di bawahnya ada gua tambahkan kristal bio juga ya. Yang putih-putih ini kristal bio ya teman-teman ya. Nah, ini nggak banyak, gua hanya masukkan ke situ 200 gram ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir itu gua ada masukin ini ya. Nah, BioBall ya sebagai media filter biologis. Jadi chamber yang ketiga ini isinya 3 macam ya teman-teman ya. Ada batu apung, ada kristal bio, ada BioBall. Oke. Nah, ini gua kasih tahu satu-satu, gua spill satu-satu nih harganya nih. Untuk batu apung ini sendiri ini gua beli dengan harga 15.000 ya teman-teman ya. Nah, untuk kristal bionya ini 40.000 ya, dan untuk BioBall-nya ini 40.000. Oke. Jadi totalnya kurang lebih 95.000 teman-teman untuk chamber yang ketiga ini ya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke media filter kimiawinya ya. Jadi untuk media filter kimiawi di sini gue pakai 2 chamber ya teman-teman ya. Chamber keempat dan chamber kelima. Nah, itu gue isi media filter kimiawi. Kita mulai dengan yang keempat dulu. Nah, yang keempat ini gue isi batu zeoloid sama karbon aktif ya teman-teman ya. Nah, yang putih ini batu zeoloid teman-teman, cuman dia dalam kemasan ya. Dan karbon aktif itu juga sama di dalam kemasan yang warnanya hitam ini ya teman-teman ya. Nah, oke, sekarang gue spill harganya. Untuk batu zeoloid ini gue beli dengan harga Rp4.000 per pieces ya teman-teman. Dan di sini gue pakai 8 pieces. Jadi kalau dikalikan itu nilainya 32.000 ya teman-teman. Lalu untuk karbon aktifnya sendiri yang hitam ini, nah itu sama, cuman gue beli dengan harga Rp6.000 ya per pieces ya. Gue pakai 8 pieces juga. Jadi kalau 6 dikali 8 itu 48.000 ditambah dengan yang 32.000 tadi. Total untuk isi chamber gua yang keempat ini 80.000 ya teman-teman. Total 80.000. Nah, terakhir nih untuk chamber yang kelima. Ini gue isi media filter kimiawi juga ya. Cuman media yang gue pakai itu di sini batu zeoloid. Jadi batu yang masih bulat-bulat itu ya teman-teman ya. Kalau boleh gua tampilin di sini.
Ya. Nah, jadi batunya batu yang masih benar-benar berbentuk batu ya teman-teman ya, bukan yang di dalam kemasan seperti di chamber yang sebelumnya ya. Nah, kalau chamber yang kelima ini memang gue isi media filter kimiawi nggak banyak ya, jadi di situ gue ada isi batu zeolite hanya 2 kilo ya, dan nilainya hanya 10.000 ya. Itu untuk apa namanya, isi dari media filter tank predator gua nih. Oke, itu tadi review detail ya untuk chamber dan media filter gua. Nanti akan gua buatkan juga sih detailnya ya, berikut dengan harga-harganya supaya teman-teman bisa buat estimasi juga tuh kira-kira kebutuhannya seberapa banyak sih untuk chamber yang teman-teman punya ya kan. Karena kalau melihat ukuran chamber gua ini kan cukup besar ya teman-teman ya, tentunya akan berbeda dengan chamber yang teman-teman punya ya. Tapi seenggaknya setelah nonton video ini teman-teman bisa estimasikan sendiri nih kebutuhan dan keperluan untuk mengisi chamber teman-teman semua ya. Nah, sekedar tambahan teman-teman, ini untuk susunan dan media filter yang gue pakai itu bisa membuat air gue bertahan selama 3 minggu ya teman-teman. Jadi kondisi jernih dan beningnya itu bisa bertahan sampai 3 minggu. Setelahnya ya kita harus water change ya, tetap ya kita harus ganti air untuk merefresh air yang lama dengan yang baru gitu ya. Oke, itu teman-teman. Oke, jadi kita udah selesai ya untuk hari ini. Itu tadi spill dan review top filter tank predator gua ya teman-teman ya. Jadi nanti tinggal teman-teman putuskan sendiri kira-kira bagus enggak, efektif enggak, bisa enggak diterapkan di tank teman-teman semua ya. Dan untuk media-media yang udah gua jelasin tadi itu sebenarnya opsional, boleh kawan-kawan adopsi, boleh juga enggak ya. Jika ada solusi yang lebih baik, monggo silakan di sharing ya di kolom komentar. Jika suka video ini boleh di like, dan yang belum subscribe, monggo di subscribe ya. Sama-sama kita membangun channel ini supaya lebih baik ke depannya. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Thank you.